Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aprilia dari kelas PTIKA semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori belajar kognitif dan konstruktivisme serta menjelaskan perbedaan yang mendasar antara teori perkembangan kognitif, teori behaviorisme, serta teori belajar humanistik. Baiklah, yang pertama, teori kognitif. Teori kognitif yaitu suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, dan keterampilan dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berkelas. Yang kedua, teori konstruktivisme. Teori ini lebih menekankan pada proses daripada hasilnya. Hasil belajar sebagian tujuan dari belajar, nilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting. Hasil belajar, cara belajar, dan struktur belajar akan mempengaruhi perkembangan tata pikir dan skema berpikir seseorang. Dalam proses belajar, siswa harus aktif berpikir, melakukan kegiatan, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal yang sedang dipelajari. Selanjutnya, perbedaan teori kognitif, teori behaviorisme, dan teori humanistik. Perbedaan yang pertama, teori kognitif. Keterlibatan siswa secara aktif sangat penting untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar. Perlu mengingatkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Yang kedua, teori behaviorisme, yaitu berpandangan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Yang ketiga, teori humanistik. Tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Atau dalam kalimat lain, siswa sudah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.